warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Kepala SMK Negeri 2 Tegal, Bapak Ustadz Mono, mewakili. Yang kami hormati segenap calon guru penggerak angkatan 8 Kota Tegal yang alhamdulillah hari ini sudah hadir 3 CGP, bapak-bapak, ibu sebagai peserta dari diskusi dan diseminasi pada yang hari ini. Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa acara pada hari ini adalah diseminasi budaya politik, budaya positif untuk CGP Angkatan 8 Kota Tegal yang dilaksanakan pada hari ini Jumat tanggal 21 Juli 2023. Dan akan kami sampaikan susunan acara pada kesempatan hari ini. Nanti diawali dengan pembukaan, yang kedua diseminasi dari 3 CGP yang insya Allah sudah siap, dan yang berikutnya adalah tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini agar kegiatan diseminasi budaya positif pada hari ini akan bisa berjalan dengan lancar dan tentu akan memberikan manfaat bagi kita semua dan juga orang lain yang lebih luas. Mari kita buka bersama dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini 3 orang CGP sudah siap untuk memaparkan terkait dengan budaya positif. Yang pertama Bapak Siswa Ekskom, yang kedua Ibu Nurningsi SPD, dan yang ketiga adalah Bapak Jainali SPD. Baik, untuk menyingkat waktu langsung saja kita ikuti diseminasi dengan materi yang pertama tentang untuk menyingkat waktu langsung kita hadirkan pemaparan yang kedua, yaitu Ibu Lis Purwati SPD yang akan membawakan tema 5 posisi kontrol pembentukan disiplin positif. Mohon kepada Ibu Lis Purwati untuk berkenan memberikan paparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih atas kehadiran teman-teman yang berkenan menghadiri kegiatan pada hari ini di sela-sela kesibukan Bapak Ibu guru hebat semua. Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru yang berkenan hadir pada acara diseminasi kali ini. Mohon maaf saya berdiri di depan di sini bukan mau menggurui Bapak Ibu semua, karena saya yakin Bapak Ibu itu lebih hebat dari saya, lebih pintar, pengalamannya luar biasa.
Saya hanya sedikit mengerti karena kemarin habis membaca modul dan akan saya diseminasikan berbagi informasi kepada Bapak Ibu guru, hanya sekedar sharing sebentar, sharing sedikit tentang budaya positif. Budaya positif dibentuk bukan dalam waktu yang singkat, jadi membutuhkan proses yang cukup lama dan kebiasaan yang berulang-ulang. Apabila budaya positif sudah berkembang di sekolah kita, insya Allah pembelajaran di sekolah kita tidak akan menemukan anak-anak yang malas atau anak-anak yang kurang aktif saat proses pembelajaran, karena semua yang dilakukan saat proses PBM sudah melalui kesepakatan kelas bersama. Sekilas saya akan membahas materi tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Itu untuk materi yang akan ditampilkan. Langsung aja ke materi, Pak Aziz, minta tolong. Ini hanya sedikit benang merah yang ada di disiplin positif. Jadi sedikit-sedikit saja, tapi kita ditampilkan dalam kegiatan hari ini. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sukoyo panjang lebar tentang miskonsepsi kita tentang ilusi zaman dulu dengan sekarang. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar. Langsung aja kita lanjut untuk materi berikutnya. Nah, tadi sudah masih ingatkah Bapak Ibu disiplin tadi apa ya? Hal yang berkaitan dengan tata tertib, taat pada aturan. Kemudian apa lagi? Jadi disiplin di sini adalah seperti yang tadi dikatakan Pak Dasto. Pada hakikatnya disiplin itu adalah kegiatan untuk kontrol diri. Jadi sedapat mungkin disiplin tadi bukan disiplin yang dari faktor eksternal. Jadi tumbuhnya rasa disiplin itu diharapkan itu tidak dari unsur dari luar, misalnya kayak tadi peraturan itu kan bukan dari kita yang buat ya. Makanya pada saat proses PBM itu tadi dilakukan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas di sini dalam rangka agar anak-anak bisa disiplin dengan apa? Aturan yang telah dibuatnya sendiri. Tapi karena aturan sudah dibuat sendiri, insya Allah mereka mau melaksanakan, karena mereka yang sudah menularkan ide-idenya yang mereka merasa saya butuh aturan seperti ini saat pembelajaran. Nah, itu disiplin digunakan untuk kontrol diri untuk mencapai tujuan yang mulia. Tujuan mulianya di sini adalah tujuan yang diyakini seseorang melalui prinsip-prinsip yang dianut. Nah, tadi sudah dijelaskan misalnya menaruh buku pada tempatnya. Itu nanti menjadi nilai kebajikannya apa kira-kira tadi ya? Menaruh buku berarti kita diharapkan bisa tanggung jawab. Saya sudah minjem buku, maka saya kembalikan ke tempat awalnya. Nah, sekarang yang akan saya bahas adalah 5 posisi kontrol. Jangan, saya hati-hati ngomongnya barangkali ngomong. Ini ada 5 posisi kontrol nih Bapak Ibu. Posisi kontrol di sini adalah posisi kontrol kita bisa sebagai orang tua. Nah, Bapak Ibu kan sudah jadi orang tua semua ya. Kita pasti itu. Posisi kontrol kita sebagai orang tua atau kita sebagai guru atau kita sebagai atasan. Ya. Jadi kontrolnya di sini kontrol ketika kita dalam posisi orang tua, guru, atau mungkin ketika kita
pejabat jabatan tertentu, ibaratnya kita punya anak. Nah, menurut teori kontrol dari Dr. William Glasser dan Gosen, untuk posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama adalah posisi kontrol penghukum. Kemudian posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Berikutnya ada posisi kontrol sebagai teman dan posisi kontrol sebagai pemantau. Untuk yang terakhir, itu kalau kita sudah mampu dapatkan, sedapat mungkin kita bisa menjadi posisi kontrol sebagai seorang manajer. Nah, berikutnya manajer. Manajer di sini maksudnya ini mengelola emosi dan lainnya. Nah, sekarang kita sebagai posisi kontrol ketika seorang penghukum. Jadi apabila seseorang dikatakan sebagai mempunyai posisi kontrol penghukum, dia itu menggunakan hukuman fisik atau verbal. Mungkin pada pembelajaran zaman dulu kita sering ada anak yang tidak mendengarkan tiba-tiba menghapus melayang. Itu kan ya. Kemudian hukuman dalam bentuk verbal juga ada. Kalimat-kalimat sumpah serapah ada muncul di situ. Berikutnya ada membuat merasa bersalah. Jadi posisi kontrol ini seorang guru ataupun orang tua atau pejabat itu biasanya dia bersuara lembut, kemudian kata-kata yang keluar dari suaranya adalah mungkin seakan itu dekat dan memelas ya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berikutnya, berapa kali sih ibu harus ngasih tahu ke kamu? Ini kan pendekatannya ini ya halus. Iya, tapi dengan halus seperti itu, beberapa anak ada yang punya jiwa dia tuh merasa, aduh saya kok jadi merepotkan orang lain ya, jadi merasa sangat bersalah. Berikutnya adalah posisi kontrol sebagai teman. Posisi kontrol sebagai teman, jadi guru pada posisi ini tidak menyakiti murid. Mereka cenderung dekat dengan murid. Nah, ada dampak positif dan negatifnya. Mungkin dampak positifnya anak jadi dekat sama kita, dia mau curhat atau mencurahkan sebabnya kenapa mereka tidak melakukan sesuatu. Tetapi kadang di sisi negatifnya, karena merasa terlalu dekat, maka menyepelekan dan seakan kesopanannya menjadi berkurang. Gitu. Kemudian akibatnya kalau yang timbul dari kontrol teman ini, maka anak itu akan menurut hanya pada guru tertentu itu toh. Untuk guru lain tidak. Berikutnya adalah tipe pemantau. Ini tipe pemantau. Pemantau berarti apa ya? Kira mengawasi ya. Kalau mengawasi berarti sudah ada aturan yang tadinya dibuat dulu. Kemudian menggunakan sanksi atau konsekuensi. Seperti ketika tidak menggunakan kaos kaki yang 10 cm dari atas, maka kaki dilepas. Kakinya dilepas. Bukan kakinya dilepas, tapi kaos kakinya atau mungkin yang tidak menggunakan ya Pak Dasto. Kita belajar bareng ya Pak Dasto ya. Berikutnya itu kalau misalkan muridnya hasilnya itu kalau kita sebagai pemantau, murid itu paham dengan konsekuensinya. Saya menggunakan sepatu putih, saya ada pada sok, saya menghindar. Nanti sepatu saya diambil. Jadi anak paham, dia tahu kalau saya melakukan ini, tapi tetap dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Berikutnya adalah tipe manajer. Diharapkan kita bisa menjadi manajer semua, ya, Pak Ibu Guru. Setidaknya manajer adalah pembelajaran. Guru menggunakan pendekatan persuasif bersama dengan murid, kemudian murid dipersilahkan melakukan pertanggungjawaban perilakunya. Misalkan tadi karena tidak menggunakan sepatu yang warnanya putih, bukan kalimat yang keluar, maaf ya Pak Dasto ya, mohon maaf ini kamu melanggar aturan nomor sekian, jadi ininya diambil. Tetapi
Tapi murid diharapkan juga menyadari. Kamu tahu kenapa Pak Gasung datangi kamu? Tahu Pak, ini karena saya sepatunya tadi. Oh, berarti dia sudah merasakan salahnya saya di sini. Nah, sedapat mungkin itu biarkan anak tuh paham. Oh iya Pak, saya telah melanggar ini, berarti saya ini dia mau melakukan apa ya? Merasa konsekuensinya berarti saya harus tidak menggunakan kopi. Kemudian pada saat itu dia menyadari kesalahannya Pak. Terus diharapkan kita sebagai manajer seperti itu. Apabila disiplin positif itu dari tipe pemantau manajer ini, maka murid sudah tahu adanya masalah yang menimpa dirinya. Tadi kan dia tahu sepatu saya putih, makanya saya dipanggil Pak Daso. Ini sudah menyadari sendiri dan dia menyerahkan sepatunya itu bukan karena paksa, tapi saya salah, jadi saya serahkan. Intinya seperti itu. Jadi siswa itu mampu memahami kesalahannya sehingga tidak ada anak yang dendam pada bapak ibu. Ya, ya itu ya mungkin salah satunya seperti itu. Jadi kalau yang pendendam itu akhirnya timbul dari yang hukum. Ya, ini penerapan dari beberapa kontrol, ya bapak ibu bisa disimak. Saran, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu. Posisi kontrol hukum. Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Kelas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu malah sibuk. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini hukumannya suruh keliling ya. Ini untuk posisi kontrol kita ketika kena sanksi bersama. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya Bu. Maaf Untuk sekali. ibu kontrol ini nanti menyebabkan siswa atau murid itu merasa bersalah Posisi dan kedua tidak merasa bersalah. bersalah, berbicara dengan nada tenang. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana,
Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Yang ini posisi pemantau atau monitor. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Bapak Ibu, ini kalau yang posisi pemantau ini berarti kita harus menyediakan waktu. Ketika tadi siswa disuruh mengerjakan tinggal di kelas, berarti kita juga menjaga, tidak dibiarkan anak sendiri. Ini untuk terakhir tipe manajer, kontrol manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu Nadia. Kira-kira akan disetel alarm kapan ya? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Bapak Ibu, tadi untuk tipe rumah kontrol di manajer, kira-kira nih Bapak Ibu hebat yang di sini sudah sampai menerapkan tipe kontrol yang mana? Tipe penghukum kah? Penghukum atau teman? Ada pemantau. Kalau pemantau berarti di sini sudah menimbulkan efek positif, tetapi harus jadi diharapkan kita bisa menjadi seorang manajer. Siswa diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang membuat dia tidak melakukan tindakan sesuai keyakinan kelasnya. Jadi dia disiplinnya itu tidak karena dipaksa aturan, kalau tidak ini saya mendapat hukuman ini, tetapi dari dirinya sendiri saya mampu agar tidak terlambat. Ini tadi bangun dengan alarm, dibangunkan dengan alarm, atau mungkin ada kakaknya atau yang lainnya. Itulah Bapak Ibu untuk 5 posisi kontrol. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan segitiga restitusi. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Untuk sesi tanya jawab nanti sekalian kita diskusi bareng, tidak saling menggurui, tapi kita belajar bersama, sharing tentang disiplin positif yang akan diterapkan pada proses pembelajaran.
Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tos untuk Ibu Risma SPD yang sudah menyampaikan destinasi papanannya terkait dengan 5 posisi kontrol pembentukan disiplin positif. Oleh karena itu Bapak Ibu nanti bisa mempersiapkan apa yang sudah didapat oleh Bapak Ibu nanti untuk bahan diskusi. Tapi Bapak Ibu barangkali ada sesuatu yang perlu dipertanyakan atau yang perlu dipertegas, saya berikan kesempatan kepada 3 penanya dulu. Monggo. Ya, mari. Yang kedua, apa satu-satu dulu? Yang pertama, apakah selama ini dari panjangnya semua, dari yang tadi materi sudah didapatkan itu idealnya kan tadi terlalu ideal kan? Idealnya tuh yang sudah dilaksanakan itu yang mana gitu? Yang mana? Apa dengan tadi yang manajer atau yang kontrol dan sebagainya? Karena kan kita juga harus saling belajar ya dari panjenengan. Kalau kami sendiri kan mungkin punya ini tapi bisa jadi benar dari dewa kan begitu ya. Ini yang paling bahaya itu satu. Yang kedua, ketika penerapan disiplin itu kan berarti harus ada memang reward dan punishment. Contoh, mohon maaf, ini saya cerita pribadi aja. Ketika rapat, maaf, contoh tadi pagi pun jam 8 lebih 3 menit saya baru ketemu Pak Siswoyo. Saya keluar lagi ke sana, terkait karena harus ada yang ditentukan dan baru mulai tadi jam 9 kurang. Nah ini apakah budaya ini memang di Indonesia seperti itu? Ketika saya ikut rapat BKR di Pring Sendani, udah jam 9, saya sengaja terlambatkan 25 menit. Saya nomor 1, membagi kerja nomor 1 Pak itu. Udah terlambatkan karena Pak budaya kita itu akhirnya Pak malah panitia baru datang terus ngomong malah panitia baru datang buat dia. Ya udah, itu saya berapa kali Pak itu. Hanya kadang kita terkoyak ya, yang tadinya pengen disiplin hanya luluh juga ikut-ikutan yang lain. Ini mohon maaf ini cerita hak lain. Jadi bagaimana supaya budaya itu bisa bukan hilang tapi terkikis, dikurangi atau sebagainya. Misalnya jam 8-nya lama-lamanya 8.15 gitu, 8.14. Jadi kadang kita lebihnya lebih. Contoh kemarin saya alumni SMP ya gitu, saya nyantoi jam 9 lebih 10 undangan, mulai jam berapa? Setengah 11. Ini kadang aduh, padahal udah dimimi ada door prize Pak itu. Dan saya juga mau saya ikut biar kurang menarik. jadi bagaimana supaya antisipasi mengurangi budaya yang tidak disiplin tadi begitu kan. Nah itu saya bagaimana? Terima kasih dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Urianto yang memberikan tayangan. Ini pertanyaan ada 2 yang lainnya. Apakah di antara kami calon guru penggerak sudah menerapkan prinsip-prinsip yang telah kami paparkan di depan? Alhamdulillah Pak, walaupun saya selama jadi guru tidak pernah jadi wali kelas, alhamdulillah contohnya tadi Pak saya sudah menyatakan si Yudi Pak, alhamdulillah si Yudi kelas 1, kelas 2 itu sudah dicatat sama teman-teman semua itu tidak naik kelas dan orangnya sering terlambat. Alhamdulillah kelas 3 saya pegang dianya sudah bisa aktif presentasi dan bisa mengajarkan ke teman-teman yang lain. Yang saya praktekkan Pak. Untuk idealnya manajer saya belum bisa Pak, ini saya lagi belajar. Untuk yang terlambat, yang tidak mengerjakan tugas itu kita lagi belajar. Di samping kita menasehati juga kita harus berdoa kepada Allah SWT agar bisa berubah. Karena anak siswa kita ketemu gede, ketemu besar. Anak kita yang dari kecil kita didik, kita kasih makan, kita kasih jajan dan sebagainya, kadang masih balelo pada kita, apalagi anaknya orang. Ketemu besar, kita rasa senasihat sebagus apapun, kita juga tidak bisa maksa. Kita hanya bisa menyampaikan dan kita berdoa kepada Allah. Baik, terima kasih Pak Hadi untuk pertanyaannya, sangat penting sekali. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Siswoyo berkaitan dengan bagaimana tindakan kita kepada
mungkin di dalam menangani komunikasi disiplin ya. Tapi saya sangat tertarik dengan apa yang Panjenengan sampaikan, yaitu tentang miskonsepsi istilah bahwa sebetulnya hukuman dan penghargaan itu tidak memberikan pengabdian baik terhadap murid. Kenapa? Kalau dengan hukuman menimbulkan rasa dendam, kemudian justru akan menghilangkan motivasi intrinsik dari murid, karena niat dia untuk melakukan satu kebaikan itu dilandasi bahwa nanti akan mendapatkan dari dia. Ini bahaya sekali, karena dia niat itu, dan sebenarnya sebisa mungkin kita menghilangkan tindakan memberikan hadiah maupun penghargaan. Ya setidaknya pengen boleh, tapi harapannya karena mengingat tadi penghargaan itu menimbulkan dampak negatif, karena menghilangkan motivasi intis anak untuk berbuat baik, karena berbuat baiknya dia seakan-akan ini mendapat hadiah kebaikan. Nanti kalau guru itu atau yang memberi hadiah itu tidak ada di tempat atau mungkin sudah meninggal, itu bisa mengakibatkan dia tidak berbuat baik, karena yang memberi hadiah sudah tidak ada, kan? Sama dengan hukuman. Jadi itu pesannya, disarankan untuk tidak memberikan hukuman, dan kemudian yang kata tadi budaya disiplin yang baik, yang sering tambah, kemudian jam pagi istilahnya, yang mulur gitu ya, itu memang kami ini budaya kita. Kita kan lebih baik kalau kita mulai dari diri sendiri gitu ya. Ada kalau mungkin undangan jam 8 ya sebenarnya on time gitu ya, kemudian ditinggalkan sebelumnya 5 menit sudah, tapi itu perlu yang lama, perlu suatu tradisi yang lama, karena itu budaya. Tapi ternyata mari kita mulai dari diri sendiri, dari diri kita sendiri, termasuk tadi penanganan siswa yang bermasalah. Mari kita mulai dari diri sendiri untuk melakukan satu tindakan yang tepat, yang menimbulkan efek yang bagus, menimbulkan satu karakter yang berubah, kemudian akan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Saya kira itu Pak untuk tambahan dari informasi Pak Surya yang disampaikan, dan barangkali untuk Bulis mau menambahkan, saya dipersilakan untuk gunakan waktu sebaik-baik untuk. Terima kasih Pak Senadi. Mohon maaf teman-teman, ini Bapak Ivan samping saya sudah menjawab semua pertanyaan benar-benar dari Pak Haji. Seperti yang kita ketahui bahwa budaya tadi yang jangkar sering ya kita temui di Indonesia, dan juga kayaknya ya di sekeliling kita mungkin masih ada. Tapi kembali tadi seperti yang dikatakan Pak Jenali, kita mulai dari diri kita sendiri. Jadi diri kita sendiri, tapi kuatkan tekadnya, komitmennya. Seandainya semua berkomitmen mau disiplin, mau sesuai dengan undangannya, mungkin tidak akan terbawa, akhirnya semuanya akan ikut. Tapi yang terjadi kan, misalkan tadi Pak Haji sudah disiplin, datang tepat waktu, teman-temannya belum datang, akhirnya ikut kembali karena memang saya belum mampu, masih tetap belum dirasakan. Jadi pada intinya kalau semuanya punya komitmen yang sama, insya Allah penerapan disiplinnya itu bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Berikutnya tadi ya, penerapan posisi kontrol yang selama ini kita gunakan. Untuk posisi kontrol harapannya kan kita bisa menjadi seorang manajer. Tapi untuk kelas-kelas seperti saya belum mampu untuk bisa melakukan seperti itu. Jadi ada mulai dari kedisiplinan di kelas mulai berubah, sedikitlah berubah kebiasaan lama agar saya tidak memberikan hukuman kepada anak. Yang pertama, membudayakan disiplin, budaya positifnya dari tadi membuat kesepakatan kelas dulu. Jadi sementara ini kalau misalkan sepakatan kelas telah disepakati ketika saya di lab, sepatu harus dilepas semua, dan itu muncul dari ide anak-anak untuk di lab itu memang sepatu dilepas, dan mereka ada yang menambahkan mungkin kaos nanti harus dicuci. Itu kan muncul karena
kebiasaan mereka ketika sepatunya dilepas ternyata menimbulkan bau yang tidak enak. Itu muncul kesepakatan seperti itu. Kesepakatan kelas itu misalkan saya sudah kemarin disepakati ketika ada rak sepatu di samping lek kemudian sepatunya berserakan, maka sepatu akan diamankan. Sepatu saya amankan, ini punya siapa? Ada anak yang mengaku, saya tanyakan. Kemarin sudah disepakati sepatunya harus bagaimana, dan dia cari solusinya sendiri. Saya harus taruh di rak sepatuku, silahkan ditaruh. Jadi sementara ini saya baru memulai dari diri sendiri ya Pak, baru mulai belajar untuk merubah kebiasaan lama yang biasanya saya jadi penghukum, kamu tidak pernah ikut belajar dulu, ya sudah nilai tidak perlu keluar, sekarang harus bersama. Mungkin harus lebih lunak lagi, harus lebih bijak lagi. Saya harus bisa menggali alasan apa, kebutuhan dasar apa yang belum mereka penuhi sehingga dia berbuat seperti itu. Jadi intinya di situ Pak, untuk kebiasaan disiplin itu kita mulai dari diri kita sendiri. Semoga kedepannya kita bisa semakin berkomitmen dan semua punya komitmen yang sama untuk membudayakan budaya disiplin, terutama disiplin waktu dan lain. Itu aja. Assalamualaikum. Baik Bapak Ibu, ini saya juga tertarik dengan ini karena memang kita juga sekolah itu punya tata tertib. Ini perlu kami sampaikan yang selama ini kita lakukan. Itu biasanya tata tertib itu kita bahas dalam rapat jajaran kesiswaan. Kemudian setelah itu disosialisasikan. Ada perbedaan kalau 2 tahun kebelakang itu memang kami bagikan tata tertib itu kepada siswa dan diketahui oleh orang tua. Tetapi kemarin itu untuk tahun sekarang ini, ketika orang tua pada saat daftar ulang kami kumpulkan dan langsung kami sosialisasikan kepada Bapak Ibu orang tua wali. Cuma mungkin ini saya juga akhirnya menemukan inspirasi barangkali ke depan bahwa ketika akan membuat tata tertib itu bisa melibatkan siswa dengan melalui perwakilan. Selama ini kan kita hanya satu arah, hanya mensosialisasikan. Tetapi ke depan mungkin ketika akan menyusun itu paling tidak ada perwakilan dari perwakilan siswa, baik dari OSIS dan juga perwakilan kelas dan itu. Terima kasih, saya kira bisa kasih inspirasi. Kita kan tidak mungkin kalau semuanya harus menentukan siswa kan tidak mungkin. Tetapi paling tidak sudah ada wakil-wakilnya sehingga tata tertib itu bisa apa ya? Memang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya, memang seperti itu. Dan saya kira juga nanti perlu dicarikan kalimat-kalimat yang nuansanya nuansa positif. Sebab selama ini memang walaupun kami sudah melibatkan guru bahasa Indonesia, kebetulan di kami juga ada Bu Cynthia, mungkin secara tata bahasa itu tidak ada masalah. Tetapi ketika dilihat dari kesadaran apakah itu intrinsik atau eksplisit, mungkin itu perlu kita perdalam kembali. Dan kami harapkan nanti ketika kami usulkan, kebetulan mungkin kepala sekolah kita baru, kita juga akan koordinasi lagi terkait dengan tata tertib ini. Barangkali nanti kami butuh bantuan dari tim guru penggerak, mudah-mudahan bisa berkenan untuk membantu kami dalam menciptakan tata tertib. Terima kasih. Ada lagi monggo Bapak Ibu dari BK? Ya, silakan BK. Terima kasih. Ini saya sangat berterima kasih karena banyak hal yang sangat bermanfaat dan banyak hal yang saya tahu, terutama untuk kosakata dan pemahaman baru. Terkait dengan budaya positif, kemudian ada disiplin, kemudian ada restitusi. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana dengan anak-anak kita yang kondisinya tidak baik-baik saja. Kalau yang baik-baik saja kan tidak ada masalah, semuanya aman. Tapi bagaimana menciptakan suasana yang nyaman dan aman bagi anak-anak kita yang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Misalnya yang sering datang terlambat,
alfa, tugasnya telat, ujian di bawah KKM, meninggalkan jam pelajaran, itu kan real ya, maka di lapangan itu banyak kita ketahui. Nah, menurut Bapak Ibu dari TGP ini, bagaimana solusi untuk anak-anak yang tidak baik-baik saja? Realnya di lapangan seperti apa? Sehingga saya bisa mengambil ada sesuatu yang saya pelajari, sehingga Bapak Ibu bisa menjadi role model untuk kami bahwa penerapan itu nanti akan menjadi dasar kami. Pemaparan Bapak Ibu TGP ini saya tanyakan bagaimana menciptakan suasana yang nyaman dan aman untuk anak-anak kita yang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Jadi misalnya Yang tadi yang saya sebutkan, tidak terlambat, tidak mengumpulkan tugas, telah mengumpulkan tugas, ujian selalu di bawah KKM, terlambat setiap hari, meninggalkan jam pelajaran, mungkin juga dia menunjukkan sikap yang tidak suka dengan beberapa guru gitu, karena mungkin sikap guru tersebut itu banyak hal terjadi di lapangan dan itu real, karena itu masuk ke kami sebagai guru BK, itu catatan untuk kami. Nah, jadi Bapak Ibu guru hebat TGP ini bagaimana sih menangani anak-anak yang dalam kondisi tidak baik-baik saja agar dia di sekolah itu tetap merasa nyaman dan aman, tidak ada keluhan. Artinya begini, dia tetap bisa menyelesaikan sekolahnya sampai kelas 3. Jadi jangan ada yang sampai dia harus mengundurkan diri atau pindah gitu. Itu buat kami, buat saya sebagai guru BK, kami kan di sini istilahnya sebisa mungkin mendampingi anak sampai tuntas di kelas 3, membuat mereka bisa menyelesaikan apapun dalam kondisinya. Nah, saya berharap Bapak Ibu dari TGP ini mungkin bisa menjadi penggerak untuk guru-guru yang lain, bahwasanya yuk mungkin kita bisa bareng-bareng menciptakan suasana nyaman dan aman, terutama untuk anak-anak kita yang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Jadi saya minta penjelasan itu dari Bapak Ibu. Nanti penjelasan Bapak Ibu ini akan menjadi dasar saya dalam membuat keputusan atau dalam memberikan sesuatu ke anak-anak kita. Bahwasanya Bapak Ibu TGP ini sudah menerapkan untuk memberikan perasaan nyaman dan aman untuk anak-anak tersebut. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berkaitan dengan kondisi siswa kita ya langkah aturan dan supaya menciptakan situasi yang nyaman, aman buat mereka. Jangan ditambahi stigma bahwa dia itu tukang pembuat aturan misalnya, atau ada aturan tidak berguna, kamu suka membuat aturan. Jangan mengucapkan berarti dia cukup dengan masalahnya tadi, mungkin kadang-kadang terlambat, kan gitu kan? Sehingga dia akan konsen fokus pada penyelesaian keterlambatan biasa, kan gitu kan? Sehingga dia akan konsen fokus pada penyelesaian keterlambatan biasa. Jadi dalam hal ini perlu satu sikap atau contoh dari Bapak Ibu di dalam menangani permasalahan siswa itu agar tidak menimbulkan ekses atau hal yang negatif. Kita tentu saja tidak menginginkan kemudian ada guru atau kemudian teman-teman kita tidak mendukung suatu program perbaikan itu kan, atau penanganan suatu masalah. Pastinya ini didukung semuanya. Namanya tadi saya menyampaikan welcome untuk Pak Dakta yang kemudian mau membuat aturan yang kemudian dimusyawarahkan gitu ya. Artinya bottom up. Selama itu kita sudah musyawarahkan. Ya. Tetapi hanya terbatas pada guru-guru atau pembina di jenjang kesekolah, belum melibatkan unsur lain yang lebih luas. Dalam hal ini misalnya BK saya kira memang melibatkan, terus lebih lagi siswa yang selama ini juga karena yang menjadi sasaran itu kan siswa. Jadi ketika ada saya kira pertimbangan siswa itu juga perlu diperhatikan. Ya. Jadi tadi sampai ada keyakinan kelas. Kesepakatan kelas yang membentuk keyakinan kelas, kemudian keyakinan kelas ini diteruskan untuk membuat aturan sekolah.
Jadi ada perwakilan wali kelas, ada perwakilan murid, ya, untuk menyampaikan aturannya kayak gini, sehingga nantinya tidak ada kata-kata dari murid yang merasa kalau dia tidak tahu aturannya seperti itu, dia tidak tahu kalau kenapa itu harus dihukum seperti ini, ya kan? Apapun itu fungsi kontrolnya. Saya pikir teman-teman akan sangat bijak untuk menentukan saya harus melakukan fungsi kontrol yang mana, kan begitu kan? Walaupun idealnya adalah pemantau sama manajer, tapi situasi dan kondisi yang dihadapi sesuaikan dengan apa yang harus dilakukan. Dengan tadi saya mengatakan hukuman itu sejatinya jangan diberikan, kemudian penghargaan itu juga jangan dilakukan pada anak-anak. Efeknya itu sangat buruk. Kemudian tadi kalau bagaimana supaya anak bermasalah itu kemudian mampu untuk melanjutkan, saya pikir dengan dukungan dari wali kelas lalu memantau, kemudian ada tindak lanjut ketika siswa itu bermasalah, dan kemudian satu hal privasi, jangan sampai masalah siswa itu mohon maaf apabila ada guru atau wali kelas yang menyampaikan ke teman-temannya itu kan privasi. Saya pikir guru BK juga bahwa data yang ada dalam BK adalah semuanya privasi. Ketika saya seperti cek ke Bupati, saya bisa ngomong dengan panjangnya, saya bisa ngomong ini privasi Pak, jadi hanya guru BK saja. Jadi intinya kita bersinergi bersama bagaimana siswa yang bermasalah itu dikeluarkan dari masalahnya. Ketika dia dalam masalah, jangan diberikan tambahan masalah. Kan gitu. Nanti dia itu ya biarkan mengalir di prosesnya. Ya, kemudian fungsi BK, fungsi kualitas kita budayakan semaksimal. Mungkin seperti itu Bu Eka. Apa yang menjadi ide saya, usulan saya, barangkali minister siswa yang lebih ampuh di luar konvensi. Tetapi begini Pak Janari, saya kira begini, terkait dengan reward itu tidak selalu dikaitkan dengan unsur benda, termasuk sentuhan-sentuhan kita itu juga termasuk reward. Misal, saya ketika melihat anak-anak yang membawa truk Pak Fauzan dan saya cuma jempol, saya jempol. Itu kan saya tidak memberikan sesuatu yang materi, tetapi itu sebuah reward, ya, sebuah penghargaan bagi mereka yang sudah menjalankan aturan itu. Cuma saya kira itu punishment pun saya kira kan tidak harus selalu identik menyakitkan gitu. Yang penting ada konsekuensi. Saya makanya tertarik dengan kalimat konsekuensi. Kelihatannya Bu Gelis juga mengakhiri kalau kalimatnya konsekuensi gitu. Ya bukan hukuman, walaupun di situ beda sangat kritis. Kalau konsekuensi itu seolah-olah mereka mengerti mengapa dia mendapatkan hal seperti ini, gitu kan? Tetapi kalau hukuman seolah-olah kesannya itu tidak mau tahu gitu, harus seperti ini. Tapi kalau diberikan penjelasan dulu dan dia mengerti, terus saya kan dia mau mengambil kesimpulan sendiri, saya tidak masalah itu tulisnya. Jadi memang sangat kritis sekali. Iya. Misalnya gini, saya ketika ada anak parkir sembarangan, saya ambil calonnya saya panggil. Saya tanya, Mas, kamu tahu kenapa saya panggil di sini? Tahu Pak. Kenapa? Saya salah parkir motor. Itu kan dia kita tanya. Memantau itu. Iya. Mengapa sekarang ini? Terus misalnya kaos kaki pun, iya, kaos kaki pun seringkali seperti itu. Tapi memang kadang-kadang emosi manusia bisa berubah-ubah. Kadang-kadang kita dalam mengambil tindakan pun tidak selalu sama gitu. Situasi bisa berubah gitu. Ya makanya sebenarnya tadi pelajaran dari kisah Abu Bakar itu saya kira sangat penting. Kita tidak boleh mengambil sikap ketika dalam kita emosi, harus dihentikan dulu. Ya, saya setuju Pak Dasto. Yang dimaksud dengan di situ memang kita larinya ke material ya. Tapi kalau jenengan nanti menyampaikan angkat tangan ataupun angkat jempol, jangan Anda good student misalnya, itu bukan suatu penghargaan tapi penguatan istilahnya. Jadi memberi penguatan kepada siswa, bukan ribet. Ya, itu satu empati, simpati kan gitu. Saya sepakat pada saya tadi. Jadi bicara kita pada hari ini adalah
Kalau ini itu ke material ya, mungkin berupa berikan sesuatu lah. Warna misalnya. Untuk bisa dinikmati gitu. Boleh. Bagus banget. Ya, jadi upayakan kita mengurangi kan, walaupun dampaknya menimbulkan motivasi itu dia akan hilang gitu. Niatnya bukan membantu pajak atau misalnya kenapa itu pernah memberi uang pada siswanya karena pengen kan tower misalnya ya. Saya jadi itu takutnya ketika diminta oleh pajak atau mau tapi diminta apa itu nggak mau karena pasti main duit kan gitu. Dengan berbagai macam alasan ini misalnya ya kayak gitu. Dengan kalau baru apa namanya larang kok kayak udah sepahal dan mudah itu. Iya dampaknya gitu. Makanya berdasar gitu ya. Terus itu ya. Iya. Berarti tadi apa penguatan ya? Ya penguatan. Penguatan Pak, jadi penguatan semuanya Pak. Oke, terima kasih Bu Ika pertanyaannya. Itu kan kita harusnya belajar sama guru BK tentang psikologi sana. Jadi ini saya juga akan imbau pertama Bu Kanti yang lemah lembut dan sebagainya nanganin anak lah. Kalau saya sih bisa lemah lembut tek sambung. Pengalaman saya Bu Eka menangani anak-anak tersebut jalan sudah 1-2 orang berhasil Bu Eka. Jadi saya terapkan di kayak pondok pesantren tempat Surabaya. Ada yang mabuk, main judi, imen, biarkan mereka imen, biarkan mereka mabuk, tetap berpikir, biarkan. Nanti kalau lama jangan terfokus sendiri. Jadi ya di samping itu juga didoakan. Dia anak yang betul apa dan sebagainya, biarkan sakit dulu. Nanti jangan sendiri. Tapi tetap kita nasihati di kelas. Oke, kemudian begitu. Jadi saya kembalikan kepada Pak Dasko. Waktu sudah siap Pak. Untuk designasi ini saya dikasih di sana. Kalau ini kan kita hanya sedikit ya Bu ya. Tapi kalau misalkan itu bisa didesignasi semuanya mungkin itu luar biasa. Di sana saja. Nanti urusan sekolah lah ini jadi ada. Biasanya kan masih ada guru yang ini kejahatan yang dulu harus dikumpulkan sedikit deh Bapak Ibu, ini kita mengumpulkan hanya sedikit dan perwakilan tiap ini tiap ruangan. Harapannya untuk sementara minimal bisa bisi-bisi di ruangannya dulu untuk saling berbagi. Nanti kalau ada kesempatan mungkin kita bisa berbagi dengan teman-teman yang lebih banyak lagi. Tapi mungkin begini Bu Lis, kita yang hadir bisa mendesimasikan lagi kepada pihak lain gitu. Jadi apa istilahnya? Tertular. Ini diharapkan bisa sudah ada, terus yang ruangan kan yang dari namanya sudah ada, dari PK sudah ada, itu harapannya nanti informasi ini bisa sampai juga di teman-teman yang tidak kesempatan hadir di sini karena ada proses KPN juga, mungkin kepala sekolah nggak terberatan, harus ada waktu khusus mungkin pada saat mungkin sedikit ya itu masalah bersama badan itu bisa. Oke Pak, terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sayang waktu kita yang membatasi juga. Mestinya memang masih banyak yang perlu kita diskusikan. Dan setelah acara kita tutup, nanti kita pada bersama. Marilah kita tutup acara diseminasi CGP Angkatan ke-8 dengan tema penguatan positif dengan ucap hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dari semuanya.
dituliskan di Skynot ini ya, kesepakatan kelas yang akan kita jalani selama 1 tahun pembelajaran bisnis online. Silahkan dituliskan di sini. Yang sudah selesai nanti ditempel, ya, ditempel di papan. Kemudian setelah ditempel di papan, kalau ada kesamaan di antara teman kalian, kita sepakati kita satukan. Yang hampir mirip kita satukan di sini, dan nanti kita ambil nilai-nilai kebajikan yang didapatkan dari kami menuliskan kesepakatan kelas ini. Nah, untuk kesepakatan kelas, perhatikan, ini untuk apa? Bukan untuk mengekang kalian, tetapi kesepakatan dibuat untuk membuat nyaman selama kalian belajar di kelas. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Saya, kesepakatan ini tidak untuk mengekang, tapi membuat kita belajar lebih nyaman di kelas ini agar tidak bosan. Sudah dituliskan kesepakatannya? Silakan siapa yang mau menambahkan? Oke, Dan, boleh. Boleh tulisan. Oke, selanjutnya siapa? Langsung belakangnya ya, biar cepet. Oke, Adis, nama sepatu. Jangan terlambat masuk, gesek, jangan terlambat masuk. Rajin, harap membayar. Harap membayar kas. Lanjut, ya. Oke, sudah semua ya? Ada yang belum? Siapa yang belum? Kita tunggu. Masih ada waktu nih, tanda tangan. Kesepakatan untuk tidak saling bertengkar. Dilarang mengganggu teman saat sedang pelajaran berlangsung. Novianti, dilarang kelas melakukan pelanggan. Bawahnya kalau ada lagi yang belum? Ya, semua. Sip. Tak bacakan dulu ya. Ini untuk Adam, dilarang minum di dalam lab. Alasannya, jika minumnya tumpah, takutnya kena komputer dan mengakibatkan konsleting. Sip. Nah, nanti kita sepakati bersama ya. Berikutnya, kenapa sepatu dan sandal dengan rapi dirak? Setuju? Mas Adi dilepas? Iya. Oke, kita tampuk dulu ya. Untuk yang ini tadi, nih ya, dilarang ngomongin teman di belakang. Kita kasih kesepakatan seperti apa? Bersifat atau bersikap baik terhadap teman. Bersikap baik terhadap teman. Nah, sudah. Kesepakatan kelas dari berapa siswa ini ya? 32 siswa sudah terbentuk menjadi 16 karena yang lainnya ada persamaan. Yang pertama ini, tidak makan minum di dalam lab. Terus menata sepatu, jangan terlambat, bayarkan tepat waktu, jaga kebersihan dan kerapian ruang lab selama dan sesudah pelajaran. Diberi waktu untuk sarapan bagi yang belum. Dilarang membolos selama pelajaran sedang berlangsung.
dilarang apa ini? Katan kelas yang kalian tulis sendiri. Sanggupkah kalian melaksanakan? Sanggupkah kalian melaksanakan? Sanggup. Kita berusaha untuk mematuhi apa yang telah kita tuliskan sendiri. Kamu kan nulis sendiri ya? Tulis sendiri. Nah, nanti mau tak dibikin, kita bikin kesepakatan kelas ditempel di situ biar kamu ingat. Nah, kira-kira nilai kebajikannya apa? Tidak makan di dalam lab. Itu apa? Tadi tidak makan di lab. Kita menghargai teman. Teman kita ada yang tidak membawa makanan, kamu makan sendiri kan? Barangkali pengen loh ya. Nah itu, jadi kita nilai kebajikannya seperti itu. Kemudian menata sepatu. Menata sepatu berarti menjaga kerapihan. Bayarkan tepat waktu. Nilai kebajikannya apa? Kita harus disiplin. Karena kas itu nanti digunakan juga untuk kita semua. Bukan untuk bendaharanya apa untuk guru Neo ya.